Ya, balik lagi di Bandung BMX Review. Kali ini lagi ngebahas helm yang biasa dipakai di apa anak-anak main BMX gitu. Sebenarnya helm tuh sepenting apa sih? Terus pemilihan helm tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk beberapa rider yang biasa sih lebih milihnya pasti yang low cut kayak gini ya. Low cut kayak gini tuh karena dia lebih lebih nyaman sih. Jadi kalau misalnya dipakai itu dipakai pas riding tuh dia nggak lebih 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 adem lah gitu. Nah, terus dari segi stylenya juga buat helm kayak gini tuh nggak bikin nggak ngeganggu penglihatan. Terus dari stylenya juga oke gitu. Terus yang populer dipakai banyak rider BMX di luar juga sebenarnya untuk sekarang pun yang riding street pun biasa pakai helm modelnya kayak gini gitu. Nah, untuk pemilihan size nih biasanya yang bikin bingung tuh, apalagi sekarang kan pada belinya online pasti ya. Size itu tuh sebenarnya sih kalian tuh sebagai catatan bahwa untuk hard sell setiap helm tuh dari setiap brand tuh dia satu ukuran semuanya. Nah, misalnya dari Protect dia ngeluarin model full cut. Full cut itu ada mulai dari size XS sampai double XL misalnya. Bagian hard shell-nya itu semua size-nya sama. Yang ngebedain tuh nanti padding bagian dalam ini. Intinya jadi misalnya size paling kecil nih XS. Hard shell-nya sama, berarti dia padding ininya nanti makin tebal. Nah, untuk yang size besar, padding ininya nanti berarti makin tipis. Balik lagi ke biasanya nanti di keterangan di setiap pembelian di website terutama ada namanya circumference. Jadi lingkar kepala. Nanti ada arahannya, lingkar kepala kalian tuh ada di antara berapa senti gitu. Nah, misalnya ini size M, dia tuh lingkar kepalanya tuh dari 56 cm sampai 58 cm. Intinya toleransi 2 cm tuh dari padding ini. Begitu. Kalaupun misalnya nanti kalian salah beli beli size, sebenarnya bisa diakalinnya kayak gini aja sih. Karena udah terlanjur beli misalnya. Kalian beli ini aja, namanya ini busa angin. Busa angin disesuaiin. Kalau saya sih pribadi setiap beli helm pasti busanya tuh diganti, disesuaiin lagi. Karena kalau misalnya bawaan dari langsung dari pabriknya, pasti kalau saya nggak nyaman. Jadi pasti disesuaiin. Beda lagi kalau model full cut kayak gini. Full cut kayak gini tuh dia lebih ngunci ke semuanya, dari ke pipi ke telinga. Jadi minimal size-nya sesuai. Nanti pas dipakai juga dia lebih nyaman gitu. Kayak gitu. Nah, satu lagi sih tambahan nih, kalau model full face gini biasanya saya nyaraninnya buat kalian yang emang bisa dibilang kalian newbie. Ada nih satu rider, nanti bisa diselipin aja nih fotonya. Namanya Haris. Dia umurnya dari mulai belajar main BMX tuh dia umurnya udah lumayan berumur lah. Tapi dia die hard gitu, ridingnya gokil lah. Dia mainnya pakai full face. Karena ya itu tadi dia skillnya masih minim. Tapi kepacunya gitu, lihat orang-orang tuh ya pengen kelihatan jago aja gitu. Jadi ini sih disaranin pakai full face. Emang berat. Cuman ini aman lah buat kalian yang emang bisa dibilang main BMX-nya nekat-nekatan gitu. Terus kalau saya dulu lihat yang biasa pakai helm full face tuh rider luar tuh Scotty Cranmer. Dia kalau lagi riding ringan pakainya kayak gitu full low cut. Tapi kalau lagi latihan di skatepark pakainya ini full face. Aman ini. Cuman ini juga milih size-nya ini, kalau ini nggak bisa di custom. Jadi emang kalian harus pas beli
milih size-nya harus pas. Itu sih. Jadi satu lagi nih, kalau saran saya, beli helm branded itu sih perlu sih. Cuman branded itu nggak berarti harus belinya mahal. Kalian bisa cari aja, misalnya cari-cari yang second tapi masih bagus misalnya. Karena dia pasti kalau brandnya udah bagus, dia juga pasti ngikutin standar keamanan lah. Jadi saya saranin sih beli helm yang emang standar biasa banyak dipakai sama BMX rider di luar kayak gitu sih. Nah, untuk reviewnya untuk helm ini paling segitu. Nah, jadi tipsnya sih untuk pilih helm tadi, satu, stylenya emang harus sesuai karakter karakter kalian lah. Misalnya kalian mau ridingnya main racing berarti pakai full face, terus misalnya pakai full cut kayak gini juga oke. Misalnya untuk main-main freestyle. Cuman untuk simple terus standar ya pakai low cut kayak gini. Kayak gitu aja sih. Nanti untuk cari-cari referensi helm banyak lah di internet. Brand apa sih yang emang biasa dipakai sama BMX kayak gitu. Sekian untuk review Bandung BMX kali ini, Bandung BMX Review. Next nanti mungkin ada review-review lagi untuk yang lainnya, apakah itu spare part atau protect gear yang lain, atau misalnya mungkin nanti review brand gitu yang punya teknologi sendiri untuk BMX-nya. Nanti kita tungguin lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Bandung BMX Review selanjutnya.